Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini aku membuat cilok dengan cara menguleni adonan tanpa skip. Hasilnya bakalan enak, kenyal, dan glowing. Mau buat cilok enak? Yuk simak cara buatnya sampai selesai ya. Masukkan 300 gram tepung tapioka dalam baskom. Tambahkan 250 gram tepung terigu, 1 saset bawang putih bubuk atau 7 siung bawang putih segar yang dihaluskan. Tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk atau sekitar 1 saset Rp500 ini. Kemudian tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Lada ini bikin ciloknya itu semakin sedap ya. Aduk rata agar semua bahan kering ini tercampur dengan baik. Sekarang kita didihkan air secukupnya. Takar air panas sebanyak 500 ml. Masukkan air panas secara bertahap ke dalam bahan kering. Saya masukkan sekitar 3/4 air panas. Kemudian aduk-aduk dengan centong. Hati-hati ya, ini panas banget. Kemudian aduk-aduk hingga adonannya itu menjadi butiran. Ini aku percepat 3 kali. Jadi sampai menjadi butiran. Selanjutnya, masukkan sisa airnya sekitar setengah bagian. Aduk-aduk kembali. Pokoknya jangan langsung dimasukkan semua ya air panasnya. Dimasukkan secara bertahap. Tujuannya biar adonan cilok tidak kelembekan dan lengket. Nah, ini tahap penambahan sisa air panas terakhir. Masukkan semuanya dari 500 ml. Uleni kembali hingga kalis. Jangan tergoda untuk menambahkan air di luar takaran ya. Biar lebih mudah, saya uleni memakai tangan yang sudah dicuci bersih. Karena adonannya ini akan semakin berat. Tangannya ini agak diangkat-angkat soalnya adonannya itu hangat tapi ya agak panas. Jadi hati-hati aja ya. Kemudian uleni terus kayak mau bikin adonan donat ya, agak ditonjok-tonjok. Dan ditekan-tekan. Ini sudah hampir jadi. Nah, adonan ciloknya ini sudah kalis, tidak menempel di tangan ya. Adonan cilok ini mudah dibentuk dan tidak kaku. Sekarang kita siapkan nampan. Olesi dengan minyak goreng. Agar ciloknya nanti tidak saling nempel. Sekarang olesi telapak tangan dengan minyak goreng agar hasil akhir cilok mulus dan tidak menempel di tangan. Ambil sedikit adonan, kemudian bulatkan dengan kedua telapak tangan. Kalau nggak pakai isian, cepet banget kok ya bentuknya, tidak butuh waktu lama. Misal adonan akhir terlalu lembek, bisa ditambahkan taburan tepung terigu di atas adonan. Tujuannya biar tidak lengket dan gampang dibentuk. Cukup ditekan-tekan aja, nggak perlu diuleni lagi. Nah, hasilnya kembali mulus dan bagus. Jadi nggak perlu diaduk lagi sampai kalis ya adonannya kalau lengket. Hasil jadi satu resep ini 107 buah ukuran sedang.
Sekarang kita didihkan air cukup banyak, lalu beri minyak goreng. Biar ciloknya tidak saling menempel ya. Masukkan bulatan cilok ke dalam air yang sudah mendidih. Bisa keseluruhan atau setengah bagian dulu kalau pancinya kecil. Sekarang, masak hingga cilok mengapung. Gunakan api sedang. Cilok ini sudah matang dan siap diangkat jika sudah mengambang di permukaan air. Tapi, tips dari saya, setelah mengembang, biarkan selama 1-2 menit untuk memastikan bagian dalamnya itu benar-benar matang. Kemudian kita angkat cilok dari air rebusan. Hasilnya bagus ya, glowing dan mulus. Sekarang kita tiriskan cilok dari air rebusan. Bisa kita cek kematangan cilok. Kalau warna luar sampai ke dalam sama, berarti sudah matang ya. Cilok ini sudah bisa disajikan secara langsung seperti ini selagi hangat. Atau gunakan teknik merendam cilok dengan air hangat, bercampur garam atau kaldu bubuk terlebih dahulu. Ini kombinasi air panas dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Bisa juga pakai garam. Aduk-aduk, rendam minimal 15 menit atau sekitar 30 menit. Cara ini membantu cilok tetap empuk, kenyal, dan gurih meskipun ciloknya itu sudah dingin. Kemudian tiriskan cilok. Tahap akhir bisa dioles kembali dengan minyak goreng. Terlihat agak ribet ya, tapi tips ini patut diterapkan agar hasilnya itu maksimal. Tekstur ciloknya empuk dan kenyal di setiap gigitan. Cocok banget buat stok makanan di rumah ya. Rasanya itu gurih dan empuk, anti alot deh pokoknya. Nah, kenyal ya. Awet 2 hari dalam suhu ruang, simpan dalam lemari es, bisa awet lebih lama. Nanti tinggal dikukus kalau mau makan ya. Oke, selamat mencoba ya. Aku tunggu kabar kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.